Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di video ini akan membuat tutorial cara membuat diagram konteks dan diagram level 0 dalam menganalisis kasus dengan menggunakan aplikasi software IDS Models. Berikut adalah kasusnya. Pertama, buka aplikasi software IDS Models, lalu klik Open. Lalu klik Create New Project dan beri nama untuk diagram yang akan kita buat. Di sini kita menamakan DFD Context. Lalu klik Data Flow Diagram. Dan akan muncul seperti ini. Lalu masukkan masing-masing data flow diagram, yaitu ada satu proses dan 4 entitas. Yang pertama kita namakan proses, yaitu Sistem Informasi Penyusunan Skripsi. Lalu, entitas pertama adalah BAAK, merupakan entitas pengelola keseluruhan proses pada aplikasi Sistem Informasi Penyusunan Skripsi. Entitas kedua adalah Prodi, merupakan entitas yang berperan dalam menerima data proposal mahasiswa dan data surat persetujuan untuk mahasiswa. Entitas ketiga adalah dosen pembimbing, merupakan entitas yang berperan dalam menerima data proposal mahasiswa dan membuat laporan kemajuan skripsi. Entitas keempat adalah mahasiswa, merupakan entitas yang berperan dalam hal pengajuan judul skripsi. Untuk tampilannya, entitas BAAK mendapat output dari proses, yaitu mahasiswa siap sidang, lalu memberikan input ke proses, yaitu data mahasiswa. Selanjutnya, entitas Prodi menerima output berupa data proposal mahasiswa, lalu memberikan input berupa data surat persetujuan. Selanjutnya, dari entitas dosen pembimbing menerima output dari proses berupa data proposal mahasiswa dan memberikan input berupa laporan kemajuan skripsi. Terakhir, entitas mahasiswa menerima output dari proses berupa data penyusunan skripsi dan memberikan input berupa data proposal. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Step pertama adalah entitas mahasiswa mengirim data proposal skripsi ke BAAK. Dari entitas mahasiswa menginput data proposal ke BAAK melalui proses. Lalu, alur data selanjutnya, data proposal yang sudah dikirimkan tadi akan diproses menuju Prodi, sehingga entitas Prodi ini memberikan output data surat persetujuan ke proses lagi. Step kedua yaitu BAAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Dan semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. Alur datanya adalah entitas dosen pembimbing menerima data proposal mahasiswa diajukan oleh mahasiswa, lalu entitas dosen pembimbing akan mengirimkan output berupa laporan kemajuan skripsi. Step terakhir pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan pada BAAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang ujian skripsi. Prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAAK untuk diumumkan ke mahasiswa, sehingga dari dosen pembimbing akan mengirimkan output lagi berupa surat pernyataan ke proses sistem, sehingga dari proses tersebut mengirimkan output lagi ke BAAK berisi data mahasiswa siap sidang. Kemudian semua entitas dihubungkan ke proses atau sistem informasi penyusunan skripsi. Lalu save dan dinamakan dengan diagram konteks. Selanjutnya, kita akan membuat DFD dengan diagram level 0. Pertama, seperti diagram konteks, namakan diagram level 0 dan klik data flow diagram. Untuk step pertama yaitu BAAK Unindra merancang sistem informasi untuk pelayanan penyusunan skripsi bagi mahasiswanya. Dengan bantuan data nilai yang ada, BAAK mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah berhak menyusun skripsi. Kemudian masukkan masing-masing data flow diagram, yaitu ada 4 proses, 3 entitas, dan 1 data store. Lalu beri nama pada proses, yaitu proses 1 adalah pengiriman skripsi ke BAAK, proses yang kedua yaitu pengiriman skripsi ke Prodi, proses yang ketiga pengiriman skripsi ke dosen, dan yang keempat adalah laporan. Lalu untuk entitas 1 adalah mahasiswa, entitas 2 adalah Prodi, dan entitas 3 adalah dosen pembimbing, dan data store adalah BAAK. Lalu step 2 yaitu mahasiswa tersebut kemudian membuat proposal skripsi ke BAAK. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim Prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan.
Dari DFD level 0 di sini, mahasiswa mengirim proposal skripsi ke BAAK melalui proses pengiriman skripsi ke BAAK. Dari proses tersebut akan dikirim data proposal mahasiswa ke BAAK. Lalu, setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi dan akan dibalas dengan surat persetujuan yang akan diinput ke proses pengiriman skripsi ke prodi. Lanjut, proses kedua yaitu dari proses pengiriman skripsi ke BAAK, dilanjut dengan proses pengiriman skripsi ke prodi dan akan dikirimkan langsung ke prodi. Lanjut, step ketiga yaitu BAAK menentukan dosen pembimbing dan menyerahkan proposal tersebut kepada dosen yang bersangkutan. Seiring dengan jalannya bimbingan skripsi, semua dosen pembimbing setiap bulan harus memberikan laporan kemajuan skripsi dari mahasiswa yang dibimbingnya. BAAK akan memberi input berupa data dosen pembimbing ke proses pengiriman skripsi ke BAAK. Selanjutnya, proses yang ketiga yaitu proses pengiriman skripsi ke dosen memberikan output ke dosen pembimbing berupa data proposal skripsi. Lalu dosen pembimbing memberi input berupa laporan kemajuan ke proses pengiriman skripsi ke dosen. Step terakhir yaitu pada akhir penyusunan skripsi, dosen pembimbing membuat pernyataan kepada BAAK bahwa mahasiswanya telah siap sidang dan mahasiswa tersebut menyerahkan draft skripsi ke BAAK. Oleh BAAK, draft skripsi tersebut diteruskan kepada tim prodi. Selesai ujian skripsi, prodi mengirimkan nilai hasil sidang kepada BAAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Pada alur ini, dosen pembimbing memberi input berupa pernyataan ke BAAK bahwa mahasiswa telah siap sidang. Setelah mahasiswa tersebut menyerahkan skripsi ke BAAK, oleh BAAK diteruskan ke prodi. Lalu, prodi memberi input ke proses laporan berupa data nilai mahasiswa. Lalu, sistem laporan memberi input informasi nilai mahasiswa ke BAAK untuk diumumkan kepada mahasiswa. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.